Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Dan anggotanya adalah yang pertama Martiananda, yang kedua Adam Zasti, yang ketiga Nur Hidayah, yang keempat Anissa Nabila, yang kelima Gani, yang keenam Saifullah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis badan hukum. Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada 3 badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis, yaitu yang pertama koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berlandaskan azas-azas kekeluargaan. Tujuan terbentuknya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya yang ikut membangun ekonomi bersama. Macam-macam koperasi yang ada di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, lalu koperasi sekolah dan lain-lain. Lalu yang kedua BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Lalu yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup banyak orang. Lalu yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu badan usaha swasta. Tujuan didirikannya BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan diciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut macam-macam badan usaha swasta, yaitu yang pertama persekutuan perdata. Alasan didirikannya yaitu suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian di mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Lalu yang berikutnya firma. Firma alasan didirikannya suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Lalu berikutnya CV. Suatu firma yang mempunyai suatu atau beberapa orang sekutu komanditer. Lalu berikutnya PT. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Lalu yang terakhir yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Baik, berikutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah aspek legal. Yang pertama yaitu perizinan dalam aspek izin usaha, diantaranya yaitu akte notaris, lalu SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Berikutnya ada situ atau surat izin tempat usaha, lalu ada HO, hinder, ordonansi, lalu berikutnya ada IMB yaitu izin mendirikan bangunan.
yaitu ada izin usaha TDI, yaitu tanda daftar industri, lalu ada SIUI atau surat izin usaha industri, lalu ada juga SKDU, yaitu surat keterangan domisili usaha, lalu ada juga TDP, yaitu tanda daftar perusahaan, lalu ada UD, yaitu usaha dagang, dan berikutnya ada ISO atau the International Organization for Standardization. Lalu yang terakhir dari perizinan aspek usaha ini adalah penanaman modal asing. Next. Lalu perizinan dalam aspek SDM, yaitu ada dari legalitas HRD. Lalu yang ketiga ada perizinan dalam aspek produk, yaitu diantaranya ada BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikutnya ada sertifikasi halal, lalu ada juga haki atau hak paten. Berikutnya ada hak merek, dan yang terakhir juga ada surat keterangan asal atau SKA. Lalu yang keempat yaitu perizinan dalam aspek keuangan. Ya, diantaranya ada NPWP yaitu nomor pokok wajib pakai, dan juga NRB yaitu nomor rekening bank. Lalu yang kelima yaitu perizinan dalam aspek sosial dan lingkungan, yaitu ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Surat izin tempat usaha. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses pembuatan situ. Yang pertama ini ada surat permohonan yang bersangkutan, kemudian surat keterangan rekomendasi kepala desa atau lurah, rekomendasi camat, surat izin gangguan HO, DNA situasi atau sketsa lokasi, berita acara pemeriksaan lokasi, fotokopi setoran retribusi izin gangguan, fotokopi pajak reklame, fotokopi lunas PBB, surat keterangan fiskal daerah atau Dispenda, akte sertifikat tanah, surat bukti pemilik, surat kuasa atau sewa bangunan, atau juga kontrak, akte pendirian perusahaan, rekomendasi dari suatu instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha, kemudian fotokopi MB, fotokopi KTP yang dilegalisir dari camat, dan yang terakhir ini pas foto 4 lembar ukuran 2 x 3 cm berwarna. Tahap proses penerbitan situ adalah sebagai berikut. Melampirkan seluruh dokumen dan persyaratan di atas dan mengajukan permohonan melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah. Permohonan izin akan diproses dan dilakukan pencatatan secara administratif. Tim akan meninjau lokasi tempat usaha tersebut. Hasil peninjauan akan dilaporkan dalam berita acara bersama dengan dokumen yang dilampirkan. Kemudian pejabat setempat akan ditunjuk untuk meninjau lokasi tempat usaha dengan maksud untuk melihat tidak adanya permasalahan dan akan segera menerbitkan izin yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya permohonan izin akan disetujui dengan penerbitan situ apabila persyaratan dan ketentuannya sudah terpenuhi. Pembuatan situ umumnya membutuhkan waktu 5 hari kerja setelah persyaratan sudah dinyatakan lengkap oleh pengurus, tetapi lamanya pembuatan surat ini tergantung dari kebijakan tiap daerah. Masa berlaku situ adalah 3 tahun setelah diterbitkannya surat tersebut dan dapat diperpanjang. Pendaftaran merek. Persyaratan untuk mendaftarkan merek. Sebelum mendaftarkan merek dagang perorangan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, seperti kartu identitas, permohonan seperti KTP ataupun paspor, kemudian contoh dari merek dagang yang diajukan sebanyak 3 lembar, ukuran minimal 2 x 2 cm dan maksimal 9 x 9 cm. Yang ketiga ini surat kuasa. Yang keempat, surat pernyataan hak kepemilikan yang di dalamnya menjelaskan bahwa bahwa si perusahaan ini punya hak untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran atas merek dagang tersebut untuk digunakan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Yang kelima ini daftar produk atau jasa yang diberi merek. Kan jika perusahaan mendaftarkan nama suatu badan usaha, syaratnya sama dengan di atas. Dokumen tambahannya yaitu akta notaris pendirian badan usaha, NPWP perusahaan, dan surat keterangan domisili perusahaan.
Sertifikasi BPOM, tata cara pemerolehan izin BPOM. Yang pertama ini persyaratan administratif, yaitu disiapkan dalam 2 rangkap, yaitu 1 asli dan 1 fotokopi. Untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau manual, syaratnya ini formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap, kemudian izin industri atau IUI, tanda daftar industri atau TDI, dan izin usaha mikro kecil atau IUMK. Hasil audit sarana produksi atau piagam program manajemen risiko atau PMR atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Kemudian surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Untuk pangan olahan import atau ekspor ini adanya surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau angka pengenal import atau API, kemudian surat penetapan sebagai importir terdaftar atau IT, kemudian untuk minuman beralkohol, hasil audit sarana distribusi, kemudian sertifikat good manufacture atau GMP, kemudian hazard analysis dan critical control point atau HAPPC, kemudian ISO 2200 untuk pangan, sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang terakreditasi dan atau hasil audit dari pemerintah setempat. Kemudian surat penunjukan dari perusahaan asal dari luar negeri, kemudian sertifikat kesehatan, health certificate atau sertifikasi bebas jual, kemudian surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Persyaratan teknis pendaftaran pangan olahan. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan atau BTB. Kemudian proses produksi atau sertifikasi GMP, HACCP, ISO 22000, sertifikasi serupa yang diterbitkan terakreditasi dan atau hasil audit dari pemerintah setempat. Kemudian informasi tentang masa simpanan, kemudian informasi tentang kode produksi, rancangan label, hasil uji produk akhir, atau Certificate of Analysis, 3 dokumen pendukung lainnya, yaitu sertifikat merek, kemudian sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Tanda SNI ini wajib untuk produk yang mencantumkan tanda SNI pada label, kemudian sertifikat organik, kemudian keterangan tentang pangan produk rekayasa genetik untuk bahan baku, antara lain kentang, kedelai, jagung, dan tomat. Kemudian keterangan iradiasi pangan, sertifikat halal, jika label mencantumkan logo halal, kemudian nomor kontrol veteriner atau NKF, untuk RPH atau rumah pemotongan hewan, dan pendukung lain. Alur pendaftaran. Pendaftaran mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan mengisi formulir dan melampirkan data pendukung. Kemudian pendaftar menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap, yaitu yang asli dan fotokopi, kepada Badan KICE Direktur. Kemudian pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan penetapan biaya evaluasi. Permohonan pendaftaran pangan olahan dalam rangka evaluasi untuk mendapatkan izin edar BPOM MD atau perubahan data pangan olahan dikarenakan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir ini ada izin edar yang diterbitkan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Beberapa berkas yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan BPOM sebagai berikut. Surat izin industri Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, hasil analisis laboratorium yang asli berlaku 6 bulan setelah tanggal pengujian. Berkaitan dengan produk zat gizi, zat yang diklaim sesuai dengan label uji kimia, cemaran mikrobiologi, dan cemaran logam.
rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk. Kemudian yang terakhir ini formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Nabila. Baik, selanjutnya mengenai sertifikasi ISO. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan untuk melakukan sertifikasi ada 4 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi proses bisnisnya sendiri untuk mengelola organisasi. Yang kedua, menerapkan prosedur manajemen dan memantau efektivitasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi semua kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya untuk diperbaiki di masa depan. Yang keempat, menghubungi lembaga audit eksternal untuk pendaftaran ISO. Selanjutnya, jenis ISO yang digunakan perusahaan yaitu ISO 22000. Ini merupakan standar dunia internasional yang diterima secara global bagi perusahaan yang ingin memenuhi persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2005, ISO 22000 berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan dalam upaya untuk memastikan ketersediaan pangan. Standar ini menguraikan kerangka kerja yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makanan hingga mengendalikan risiko dan mencegah kontaminasi. Slide selanjutnya. Proses sertifikasi ISO. Yang pertama, menghubungi pihak sertifikasi. Selanjutnya, merencanakan dan mengimplementasikan persyaratan standar ISO melalui informasi terdokumentasi. Bagaimana standar tersebut dipraktikkan, dipantau, dan terus didengarkan. Secara umum, audit sertifikasi ISO mencakup 2 tahap. Yang pertama, audit kesiapan, dan yang kedua, memverifikasi efektivitas audit sistem. Organisasi yang mengajukan sertifikasi ISO adalah audit berdasarkan sampel dari situs, layanan proses, produk, dan fungsinya. Selanjutnya, penerapan SMKP ISO 22000. Di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan SMKP ISO 22000. Yang pertama, memiliki terlebih dahulu standar, baik standar ISO 22000 maupun standar untuk persyaratan dasar, yaitu seri ISO atau TS 20001. Tergantung jenis organisasi penerap. Jadi jika ISO TS 20002 2001-2009 adalah persyaratan dasar untuk food manufacturing. Lalu jika ISO TS 20002 strip 2 2013 merupakan persyaratan dasar untuk catering. Lalu jika ISO TS 20002 strip 3 2011 untuk persyaratan dasar farming. Lalu jika ISO TS 20002 strip 4 2003 untuk persyaratan dasar food packaging, dan ISO TS 20025 untuk persyaratan dasar storage dan distribution, dan yang terakhir ISO TS 20000 strip 6 2016 adalah untuk persyaratan dasar feed and animal food production. Yang kedua, mempelajari standar-standar tersebut serta memulai melakukan gap analysis atau analisis perbedaannya. Yang ketiga, menyesuaikan manual atau pedoman mutu yang mengacu pada seluruh persyaratan pada ISO 20000 2018. Selanjutnya, menetapkan konteks organisasi yang terdiri dari isu internal dan eksternal, serta kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Kemudian melengkapinya dengan tindakan ditunjuk pada risiko dan peluang yang ditetapkan. Yang kelima,
menetapkan batas-batas dan penerapan SMKP untuk menetapkan ruang lingkupnya. Organisasi harus menetapkan ruang lingkup menentukan produk dan layanan, proses dan lokasi produksi yang termasuk dalam SMKP. Dan yang keenam, melengkapi sasaran mutu dengan rencana mencapai sasaran mutu. Selanjutnya, yang ketujuh, menetapkan perencanaan untuk perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ini bisa termasuk perubahan personal. Yang kedelapan, menetapkan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SMKP, serta perlu memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan efektif. Yang kesembilan, memastikan pemenuhan persyaratan dasar mengacu pada CSOTS 2002. Yang ke-10, identifikasi dan analisis bahaya. Tidak hanya pada bahaya fisika, kimia, dan mikrobiologi, namun juga pada alergen. Yang ke-11, melakukan internal audit dan tinjauan manajemen. Dan yang terakhir, melakukan pemutakhiran SMKP secara berkala, dan manajemen puncak perlu memastikan hal tersebut. Selanjutnya, mengenai proses sertifikasi halal. Yang pertama, setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus mengisi formulir yang disediakan oleh LPPOM MUI. Jadi ada 3 macam pengajuan. Yang pertama, yang masing-masing untuk makanan dan minuman, olahan, lalu untuk usaha restoran, dan untuk hewan potong. Lalu yang kedua, pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LPPOM MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya. Yang ketiga, pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa atau audit dari LPPOM MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk diperiksa oleh Badan LPPOM MUI. Lalu yang keempat, semua dokumen tersebut yang dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan bentuk aslinya. Sedangkan bukti dalam fotokopian diserahkan kepada LPPOM MUI. Yang kelima, surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM MUI. Next. Lalu yang keenam, proses yang keenam, LPPOM MUI akan memeriksa semua dokumen yang terlampir bersama surat pengajuan sertifikasi halal. Jadi jika tidak lengkap, maka LPPOM MUI berhak mengembalikan seluruh berkas pengajuannya. Yang ketujuh, pemeriksaan audit ke lokasi produsen yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI. Setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta seluruh lampirannya dianggap telah memenuhi syarat. Yang kedelapan, setelah hasil pemeriksaan audit dievaluasi dan memenuhi syarat, maka produsen dapat diproses sertifikasi halalnya. Yang kesembilan, jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan dalam proses produksi, produsen diwajibkan melapor ke LPPOM MUI untuk mendapatkan masa berlaku sertifikat halal tersebut. Jadi sertifikat halal ini berlaku selama 1 bulan, kecuali untuk daging impor, sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap kali pengepalan.
2 bulan sebelum berakhir masa berlakunya, RPPOM MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen bahwa 1 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. Jadi produsen yang tidak memperoleh sertifikat halal, maka tahun itu produsen tidak diizinkan untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan berkala di LKPPOM MUI. Pada saat berakhir masa berlakunya. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Jani. NPWP, wajib pajak badan. Yang pertama, untuk wajib pajak badan yang memiliki kewajiban berpajakan sebagai pembayaran pajak, pemotong, dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit, yang berupa yang pertama, fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Yang kedua, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintahan daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing. Yang ketiga, fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa atau lembar tagihan listrik dan perusahaan listrik atau bukti pembayaran listrik. Yang kedua, untuk wajib pajak badan yang tidak berorientasi pada profit, non-profit orientasi, dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa fotokopi EKTP salah satu pengurus badan atau organisasi dan surat keterangan domisili dari pengurus rukun tetangga, RT atau RW. Yang ketiga, wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban berpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerjasama operasi, joint operation, yang berupa yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi, joint operation. Yang kedua, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi, joint operation, yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi, joint operation, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing. Yang keempat, fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Prosedur perolehan izin AMDAL. Yang pertama, proses penapisan. Penapisan seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan atau langkah. Ketentuan terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman. Proses dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan
pemrakarsa kegiatan, tata cara dan bentuk pengumuman, serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Yang ketiga, pelingkupan. Dalam tahap ini adalah untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil dari proses ini adalah KA AMDAL, analisis dampak lingkungan. Yang keempat, proses penyusunan KA AMDAL. Setelah itu, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Lama waktu penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki kembali dokumen. Yang kelima, proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Penyusunan AMDAL, RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati. Hasil penilaian Komisi AMDAL untuk dinilai berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal penilaian AMDAL, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumen. Yang keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha kegiatan pusat diterbitkan oleh yang pertama, Menteri untuk dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilaian Pusat. Yang kedua, Gubernur untuk dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilai Provinsi. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota untuk dokumen yang dinilai oleh Komisi Penilai Kabupaten Kota. Penerbitan keputusan wajib mencantumkan. Yang keempat, dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan. Yang kelima, pertimbangan tetap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat. Syarat mengajukan AMDAL. Kerangka acuan AMDAL, KA AMDAL yang pertama, dokumen KA AMDAL sesuai PP LH nomor 16 tahun 2012. Yang kedua, surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA AMDAL. Yang ketiga, fotokopi sertifikat tanah. Yang keempat, fotokopi SIPPT, izin pemanfaatan ruang. Yang selanjutnya, fotokopi blok plan atau keterangan rencana kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang. Dan selanjutnya, fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang. Dan selanjutnya, fotokopi akte pendirian perusahaan atau KTP. Dan selanjutnya, peta titik lokasi, gambar prospektif rencana bangunan, fotokopi MUU, kuesioner, informasi dewatering, foto kondisi existing lapangan 1 minggu terakhir, hasil konsultasi publik, berita acara yang ditandatangani lurah, daftar absen, foto pelaksanaan, fotokopi bukti pengumuman di media massa, foto pengumuman pada papan pengumuman di lokasi kegiatan. AMDAL, RKL, dan RPL. Yang pertama, dokumen KA AMDAL sesuai PP PLH nomor 16 tahun 2012. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA AMDAL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi bermaterai 6.000, fotokopi surat pengesahan KA AMDAL, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi SIPPT, dan IRR, fotokopi blok plan atau keterangan rencana kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang, fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang, fotokopi akte pendirian perusahaan atau KTP, peta titik lokasi, gambar perspektif rencana bangunan, fotokopi MUU apabila ada kerjasama, kuesioner, informasi dewatering, foto kondisi existing lapangan 1 minggu terakhir, hasil analisis laboratorium, surat rekomendasi pel banjir, hasil kajian tata air, surat rekomendasi hasil kajian lalu lintas. Yang keempat, hambatan perizinan ataupun sertifikat.
sertifikasi. Adanya kendala pada pengajuan AMDAL dan sertifikasi halal yang memerlukan banyak persyaratan. Selain itu, proses sertifikasi juga memakan waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi mulai dari 750.000 sampai dengan 2 juta tergantung jenis sertifikasinya. Sehingga sebagian pendapat perusahaan harus dialihkan untuk keperluan sertifikasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.